organisasi bajingan. Tulis saja bajingan, ragu-ragu. Saya bilang begitu. Gus Dur kan tidak melihat. Dari mana dia bisa berkeyakinan? Kalau orang nggak melihat berkeyakinan. Gus Dur itu buta mata juga buta hati. Gus Dur itu buta mata juga buta hati. Iya, ini nggak bedanya sama Said Agil Siraj, ketua umum PBNU, sudah. Dia kedek sama Wahabi. Dan anak Wahabi pada jenggotnya panjang-panjang, yang disalahin jenggot. Iya, goblok, goblok. Kalau yang pegang urusan itu penakut ya begini. Mau gimana sekarang mau bubarkan FPI? Ya, Habib. Dan saya nggak Gus Dur itu antek Yahudi. Ya nanti harus ditangkap semuanya kita. Kalau usah ragu-ragu. Saat ini saja semuanya siapa yang mana itu. Apa itu? Putusan pengadilan memvonis hukuman 4 tahun penjara terhadap Habib Rizik Syihab menuai kontroversi di media sosial. Sejumlah netizen pun menyinggung soal kadrun dan Gus Dur terkait hal itu. Salah seorang netizen diduga pendukung Rizik Syihab, Liabil 1, menyebut bahwa definisi kadrun adalah orang yang mencintai ulama. Definisi kadrun, orang yang mencintai ulama. Alhamdulillah, aku kadrun, cuit netizen Liabil 1. Menanggapi kicauan netizen itu, pengguna Twitter lainnya, yakni Gus Nur CH, tidak sepakat dengan pernyataan tersebut. Pasalnya, kata sang netizen, Rizik Syihab pernah merendahkan, bahkan menghina sejumlah ulama tanah air, seperti Gus Dur. Habib Rizik, kenapa? Yang terhormat Gus Dur yang selalu menyebut saya teroris lokal. Bahkan menurut Gus Nur CH, Rizik juga pernah menfitnah ulama karismatik, Profesor Quraisy Shihab. Akan tetapi, kadrun menurutnya hanya diam melihat Rizik Syihab melontarkan hinaan kepada sejumlah ulama tersohor Indonesia tersebut. Itu sebabnya saudara saya, Quraisy Shihab, tidak mau disebut Habib, karena dia merasa hanya cucu-cucunya saja yang boleh memanggilnya Habib. Jadi kalau Habib itu orang yang menyintai dan orang yang dicintai. Gus Dur direndahkan Rizik, kalian diam. Quraisy Shihab difitnah, kalian diam. Habib Lutfi dihina, kalian diam. Cuit netizen Gus Nur CH membalas kicauan Liabil 1. Organisasi bajingan. Tulis saja bajingan, ragu-ragu. Saya bilang begitu. Gus Dur kan tidak melihat. Dari mana dia bisa berkeyakinan? Kalau orang nggak melihat berkeyakinan. Gus Dur itu buta mata juga buta hati. Tak hanya itu, lanjutnya Habib Rizik juga disebut pernah memfitnah Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, Kiai Haji Said Agil Siraj. Namun lagi-lagi para kadrun itu tetap diam. Said Agil difitnah, kalian juga diam, ungkap netizen Gus Nur CH. Iya, ini nggak bedanya sama Said Agil Siraj, ketua umum PBNU, sudah. Dia kedek sama Wahabi. Dan anak Wahabi pada jenggotnya panjang-panjang, yang disalahin jenggot. Iya, goblok, goblok. Ia pun menilai kadrun hanya bersuara saat Habib Rizik Syihab hendak dihukum penjara lantaran telah berbohong dalam kasus tes usap. Hal itu pun dinilainya bukanlah bentuk kecintaan terhadap ulama, melainkan kadrun-kadrun itu hanya mencintai sosok Rizik Syihab saja. Kalau yang pegang urusan itu penakut ya begini. Mau gimana sekarang mau bubarkan FPI? Ya, Habib. Dan saya nggak Gus Dur itu antek Yahudi. Ya nanti harus ditangkap semuanya kita. Kalau usah ragu-ragu. Saat ini saja semuanya siapa yang mana itu. Apa itu demo. Bersuara hanya saat Rizik mau dihukum karena berbohong. Ini mah bukan cinta ulama, tapi cinta Rizik. Bukan bela ulama, tapi bela kriminal, bro, tuturnya. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur memvonis Muhammad Rizik Syihab bersalah dalam pelanggaran kekarantinaan kesehatan terkait tes swab Rumah Sakit Umi Bogor. MRS pun divonis 4 tahun penjara. Menyatakan terdakwa Muhammad Rizik bin Hussein Syihab alias Habib Muhammad Rizik Syihab telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menjatuhkan pidana kepada terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 tahun. Seperti diketahui, video ceramah lawas Habib Rizik Syihab yang menyinggung soal Gus Dur sempat membuat heboh publik pada tahun 2020 lalu. Video Rizik Syihab yang seolah merendahkan Gus Dur itu diunggah seorang pengguna Twitter, Komik Pinggiran. Dan saya lebih khawatir lagi kalau hinaan jaksa penuntut umum tersebut akan ditafsirkan oleh umat Islam Indonesia sebagai tantangan, sehingga akan jadi mendorong semangat mereka untuk datang dan hadir serta mengepung dari segala penjuru
Pengadilan Negeri Jakarta Timur ini. Dulu Gus Dur dihina dan ditertawakan oleh kalian. Sekarang siapa terhinakan? Tulisnya. Dalam video itu tampak Rizik Syihab tengah ceramah sambil menyinggung ulama Kiai Haji Abdurrahman Wahid alias Gus Dur. Saya dengar Kiai Maman. Baju dari FPI, Gus Dur ngeliat dari mana? Gus Dur itu buta, matanya buta hatinya. Sekarang saya tanya, andai kata saya bawa umat 1 juta, 2 juta, 5 juta ke depan Gus Dur, emang dia tahu? Gus, ini saya bawa umat 5 juta. Mana? Jangankan 1 Gus Dur, 1000 Gus Dur, 1 juta Gus Dur pun akan kita lawan, ujarnya. Dari PKB Majalengka atau Jawa Barat atau DPP itu masuk rumah sakit gara-gara itu. Saya sampaikan bahwa saat Gus Dur menjadi Presiden RI, itu di salah satu stasiun televisi, Gus Dur menyatakan bahwa FPI harus bubar. Tapi alhamdulillah dengan pertolongan Allah, 4 bulan kemudian bukan FPI yang bubar, tapi Gus Dur yang bubar, jatuh dari kekuasaannya. Buntut dari vonis 4 tahun yang dijatuhkan kepada Rizik Syihab membuat banyak pendukungnya murka. Saya khawatir hinaan tersebut akan diartikan oleh umat Islam Indonesia sebagai hinaan terhadap cinta dan kasih sayang mereka. Dan saya lebih khawatir lagi kalau hinaan jaksa penuntut umum tersebut akan ditafsirkan oleh umat Islam Indonesia sebagai tantangan, sehingga akan jadi pendorong semangat mereka untuk datang dan hadir serta mengepung dari segala penjuru Pengadilan Negeri Jakarta Timur ini untuk menyaksikan langsung sidang terakhir, yaitu sidang putusan pada hari Kamis tanggal 24 Juni 2021 yang akan datang. Terbaru, setidaknya sebanyak 12 jaksa menjadi target buruan oleh pendukung Rizik Syihab. Itu karena jaksa-jaksa tersebut dianggap bertanggung jawab atas vonis penjara yang diberikan pada Rizik. Nasihat saya kepada jaksa penuntut umum agar hati-hati, jangan menantang para pecinta. Saya tidak bisa membayangkan di masa pandemi yang semakin parah ini, bagaimana jika jutaan pecinta yang kemarin menyambut kepulangan saya di bandara terprovokasi oleh tantangan jaksa penuntut umum. Bahkan Hakim Katwanto sampai disumpahi oleh cukup banyak pendukung Rizik agar masuk neraka jahanam. Kembali ke 12 jaksa yang diburu pendukung Rizik, di antara mereka ada jaksa penuntut umum dalam kasus tes swab Rumah Sakit Umi Bogor. Apalagi jika 7,5 juta peserta aksi 212 tahun 2016, terlebih-lebih 15 juta peserta reuni 212 tahun 2018 yang datang berbondong-bondong mengepung pengadilan ini untuk menyambut tantangan jaksa penuntut umum sekaligus membuktikan kekuatan cinta mereka. Assalamualaikum JBU, kamu di mana? Dengan siapa? Sekarang lagi apa? Tulis akun tersebut pada Jumat kemarin. Sebab alih-alih menggunakan kalimat baik, Rizik Syihab justru dinilai lebih sering memilih diksi kotor. Bahkan saat membacakan nota jawaban atau replik atas pledoi Rizik di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, jaksa mengatakan bahwa pria yang kerap menggunakan serban putih tersebut lebih mengutamakan emosi dan ego ketimbang rasionalitas. Gus Dur mencintai orang. Gus Dur itulah Habib yang sesungguhnya. Kalau Anda hanya bisa dicintai saja tapi tidak bisa mencintai, jangan kemelete pengen diundang Habib. Jaksa kemudian memaparkan pernyataan Rizik dalam pledoi yang menurutnya kasar dan tak pantas disampaikan. Salah satu yang paling menyakitkan hati yaitu adanya penggunaan diksi otak busuk. Jaksa menilai penggunaan kata tersebut tak sepantasnya disampaikan oleh Rizik Syihab di persidangan. Sebab sejauh ini publik mengenalnya sebagai salah satu pemuka agama dengan pengikut cukup banyak di Indonesia. Berkaca dari kenyataan itu, jaksa mulai ragu apa benar Habib Rizik layak menyandang gelar imam besar, mengingat perilaku dan ucapannya tersebut. Maka tidak heran kalau ada wartawan dari Arab, masih familinya Quraisy Syihab, masih familinya Syihab salah satunya lagi, Habib Rizik Syihab. Penulisnya namanya Muhammad Asad Syihab. Ketika revolusi di Indonesia, dia memantau Indonesia. Lalu dia menulis suatu buku itu terbitan press, judulnya Al-Allamah Muhammad Hashim Ash'ari Wadi'ul Abinati Istiqlal Indonesia. Orang menikahi orang sampai Pak, berjuang ke Indonesia sampai Pak, memperjuangkan Bhinneka Tunggal Ika sampai Pak, perjuangan demokrasi sampai Pak, menikahi orang sampai Pak.